Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat dan santun. Jumpa lagi dengan Ibu Rina masih di Belajar IPA kelas 8. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari gelombang. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian gelombang, 2. Menyebutkan jenis-jenis gelombang, 3. Menjelaskan parameter gelombang, dan 4. Menghitung frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Baiklah, kita mulai apa itu pengertian gelombang. Coba celupkan jari telunjukmu naik turun ke dalam seember air seperti pada gambar ini. Apa yang terjadi dengan air? Ya, pada permukaan air akan timbul riak atau gelombang. Gerakan jari naik turun ini merupakan getaran. Pernahkah terpikir olehmu mengapa gelombang air laut atau ombak yang terjadi setiap hari menuju ke pantai tidak menyebabkan banjir di pantai? Iya, selama gelombang ini bergerak menuju ke pantai, ternyata air laut itu bergeraknya naik turun, tidak bergerak maju. Jadi yang bergerak merambat hanya gelombang, mediumnya tidak. Lalu apa yang dibawa oleh gelombang? Gelombang merambat membawa energi yang berasal dari suatu sumber getaran. Jadi apa pengertian gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa dari satu tempat ke tempat lain. Apa sajakah jenis-jenis gelombang itu? Jenis gelombang berdasarkan mediumnya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya melalui medium atau zat perantara. Contohnya gelombang tali, mediumnya tali. Gelombang air, mediumnya air. Dan gelombang bunyi, mediumnya udara. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang perambatannya tidak melalui medium atau zat perantara. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang radar. Sedangkan jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi dua juga, yaitu 1 gelombang transversal dan 2 gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Ini adalah gambar gelombang transversal. Arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Arah getarnya naik turun, arah rambatnya ke kanan atau horizontal. Contohnya adalah gelombang tali. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Contohnya adalah gelombang selinki. Perhatikan gambar, ini arah getarannya ke kanan, arah rambatnya juga ke kanan, sehingga disebut sejajar. Selanjutnya, bagian-bagian dari gelombang transversal yaitu 1. Amplitudo atau simpangan. Lihat gambar, ini yang disebut dengan amplitudo. Disimbolkan dengan A.
Ini sama dengan tinggi bukit atau tinggi lembah. Jadi B sampai B1 atau D sampai D1. 2. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. OE atau E sampai I. Bukit gelombang ini adalah OBC atau EFG. Lembah gelombang itu adalah CDE atau GHI. Puncak gelombang ini adalah B atau F. Lembah gelombang atau dasar gelombang itu adalah D atau H. Panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda, ini membacanya lambda, adalah jarak satu bukit dengan bukit yang berdekatan. Atau jarak satu lembah dengan lembah yang berdekatan. Atau bisa juga satu lambda ini adalah satu gelombang dari O sampai E atau E sampai I. Sedangkan bagian-bagian dari gelombang longitudinal adalah satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jika kita lihat pada gambar ini, ada dua rapatan, ada dua renggangan, berarti ada dua gelombang. Satu renggangan plus satu rapatan, ini satu gelombang. Panjang gelombang atau lambda adalah jarak satu gelombang, renggangan dan rapatan. Berarti di sini ada dua lambda. Berikutnya adalah parameter gelombang. Parameter gelombang yang pertama adalah periode gelombang disimbolkan dengan T besar. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Satuannya adalah second. Rumusnya T besar sama dengan T per N, T kecil per N kecil. T besar sama dengan periode, satuannya second. T kecil sama dengan waktu, satuannya second. N sama dengan jumlah gelombang. Atau dengan rumus T sama dengan seper F, di mana F sama dengan frekuensi, satuannya Hertz. Parameter gelombang yang kedua adalah frekuensi gelombang, disingkat atau disimbolkan dengan F kecil. Adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam setiap sekon. Satuannya Hertz atau sepersekon. Rumusnya adalah F sama dengan N per T. F sama dengan frekuensi, satuannya Hertz, N sama dengan banyaknya gelombang. Atau dengan rumus F sama dengan seper T. T besar ini adalah periode. Parameter yang ketiga adalah panjang gelombang atau lambda, adalah jarak satu gelombang, satuannya meter, bisa dicari dengan rumus lambda sama dengan L per N. L adalah panjang seluruh gelombang, N sama dengan panjang gelombang. Dan parameter yang keempat adalah cepat rambat gelombang, disimbolkan dengan V kecil, adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam suatu selang waktu tertentu. Satuannya meter per sekon. Rumusnya adalah V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda kali F. V sama dengan cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda sama dengan panjang gelombang, satuannya meter. T besar sama dengan periode gelombang, satuannya sekon, dan F sama dengan frekuensi gelombang, satuannya Hertz. Berikut ini adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan cara yang pertama menulis diketahui. Diketahui
T atau periodenya 1,5 sekon. Dari mana? Kita lihat gambar. Periode itu waktu yang diperlukan saat menempuh satu gelombang. Satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Sehingga waktunya adalah 1,5. Periodenya 1,5 sekon. L sama dengan 30 cm. Ini adalah panjang tali seluruhnya yang digunakan untuk membuat gelombang tersebut. N-nya 1,5. Dari mana? Ini ada 2 bukit, 1 lembah. 1 bukit, 1 lembah, 1 gelombang. 1 bukit lagi berarti setengah gelombang. Apa saja yang ditanya? Yang ditanya adalah jumlah gelombang atau N, amplitude atau A, periode atau T besar, lambda atau panjang gelombang, V atau cepat rambat gelombang, dan N dalam 2 menit. Kita jawab yang pertama atau A, N sama dengan 1,5 atau 1,5. A-nya, amplitudenya sama dengan 2 cm atau 0,02 meter. Dari mana? Dilihat dari tinggi bukit. Ini ada 2 cm. Kemudian C, periode atau T sama dengan 1,5 sekon. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian D, lambda atau panjang gelombang. Gunakan rumus L per N. L-nya 30, N-nya 1,5, maka diperoleh 20 cm atau 0,2 meter. Yang E, cepat rambat gelombang atau V kecil sama dengan kita gunakan rumus lambda dibagi periode atau T besar sama dengan 0,2 meter dibagi 1,5 sekon. Kita peroleh hasilnya adalah 0,13 meter per sekon. Dan yang terakhir, jumlah gelombang saat 2 menit. Kita gunakan rumus T kecil per T besar. T kecilnya 2 menit. Waktunya 2 menit. Nah, 2 menit per 1,5 second. Karena 2 menit itu sama dengan 120 sekon, N-nya adalah 120 sekon dibagi 1,5 sekon. Ketemunya adalah 80 gelombang. Contoh yang kedua, perhatikan, ada sebuah selingki bergetar dengan frekuensi 60 Hz, menghasilkan gelombang longitudinal seperti tampak pada gambar di bawah ini. Berapakah periode gelombang, jumlah gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang? Diketahui F-nya 60, L-nya 80, ini semuanya, dan N-nya ada 2, ini ada 2 rapatan, ada 2 renggangan, sehingga ada 2 gelombang. Ditanyakan T besar atau periode, N jumlah gelombang, lambda atau panjang gelombang, dan V cepat rambat gelombang. Kita jawab untuk T atau periode kita gunakan 1/F, karena F-nya sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan 1/60 sekon. 1/60 sekon itu sama dengan 0,0167 sekon. Kemudian jumlah gelombang, tadi saya katakan jumlah gelombangnya ada 2 rapatan, ada 2 renggangan, berarti ada 2 gelombang. Panjang gelombang atau lambda kita gunakan rumus L per N, L-nya 80 cm, N-nya ada 2, maka kita peroleh 40 cm atau 0,4 meter. Kemudian cepat rambat gelombang atau V, kita gunakan rumus lambda kali F. Sama dengan, karena lambdanya sudah ketemu 0,4, maka kalikan 60 Hz. Maka diperoleh 24 meter per sekon. Demikian tadi materi tentang gelombang. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Simak terus video pembelajaran selanjutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.